dan mengatakan itu dari Allah padahal bukan dari Allah. Kan yang dituliskan sahabat Rasulullah itu jelas dari Allah. Jangan ke sana, jangan terlalu berat. Jadi saudara, Anda tahu itu dari Allah? Dengarkan kesimpulan saya 30 detik. Dengarkan. Yesus berkata di tengah-tengah Bani Israel, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, Yesus sampaikan sebagai manusia kepada murid-muridnya. Pada saat Yesus menyampaikan firman itu, Yesus dalam keadaan manusia, anak Maria. Coba Anda lihat surat Paulus dalam Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Lihat, bayangkan itu. Sejak kapan kemudian Yesus itu berubah bukan jadi manusia? Sedangkan yang datang kepada Paulus itu mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pendusta itu? Siapakah kemudian antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, mengajarkan kepada seluruh dunia bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia? Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa penyesat itu? Dia yang pergi ke seluruh dunia, ajarannya tidak mengaku Yesus datang kepadanya ada manusia. Dialah antikristus dan dia adalah penyesat itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Maria melahirkan manusia bernama Yesus Kristus. Yesus Kristus kepada muridnya, dia katakan apa saudara? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat yang datang setelah Yesus berkata dengan nama Yesus dan dengan gelar Kristus. Maka yang Anda ikuti sama yang diikuti oleh Paulus. Siapa itu? Yesus Kristus. Siapa penyesat dan apa nama penyesat itu? Dan apa nama gelar penyesat itu setelah Yesus terangkat ke langit? Jawabannya, nama penyesat itu adalah Yesus dan gelar daripada penyesat itu adalah Kristus. Hari ini 2 miliar kita temukan anak keturunan Adam menjadi pengikut Yesus Kristus sang penyesat. Silakan bantah saya dengan dalil. Oke, ya. Ini narasi Anda lihat mana-mana. Tadi Anda bilang Paulus tidak menerima bukan dari manusia. Sekarang Yesus itu penyesat. Jadi Anda sekarang makanya kalau nggak makin lama saya pakai dalil diskusi Anda makin dalil major. Apalagi Anda sering saya perhatikan ya memilih pembenaran. Jadi Anda bukan tujuan mencari kebenaran untuk cari pembenaran. Sekarang menurut Yesus penyesat yang datang setelah dia, nama dan gelarnya siapa? Adalah setelah Yesus, kata Yesus penyesat yang datang setelah dia bernama siapa dan gelarnya apa? Silakan. Gelarnya apa? Oke, Yesus Kristus, dia Mesias. Berarti penyesatnya bergelar Yesus Kristus. Terima kasih saudara. Jangan sombong, jangan angkuh. Di mana tertulis penyesat itu Yesus Kristus? Matius 24 nomor 4 nomor 5 nomor 24. Kan di situ dikatakan akan datang. Akan datang. Kan di situ kata akan datang. Akan datang. Datang kepada siapa? Ya kepada manusia, kepada umat manusia. Datang kepada murid Yesus. Dialah Kristus. Jangan ini, jangan merembet kemana-mana. Itu bagian dari itu juga. Saudaraku, jangan merembet kemana-mana. Yesus menasihati muridnya yang seangkatan dengannya, yang hidup, makan, duduk bersama, berlari bersama, sembunyi bersama. Hei muridku, waspadalah, sebab akan datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada muridnya. Tahun berapa? Abad pertama. Siapa yang datang membawa-bawa nama Yesus Kristus kemudian? Pertama, akulah Yesus yang kau aniaya. Tuh, awalnya tuh. Yang datang berupa cahaya kepada Paulus ini bukan manusia. Lalu apa, Rek? Bukankah Yesus daging? Bukankah Yesus Paulus sendiri berkata, Theos datang ke atas muka bumi, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan dia mengambil rupa hamba dan menjadi seorang manusia. Itu konsep.
Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka mencoba untuk menipu, tetapi Allah kemudian membalas kejahatan mereka, dan sungguh Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu fakta, itu real. Di sisi lain Theos datang jadi manusia, di sisi lain dia berkata yang datang kepada yang memberitakan Injil itu bukan manusia. Kalau Anda berakal, munafik seperti ini tidak layak Anda jadikan sebagai suri teladan dalam beragama. Silakan. Oke. Di mana Sekarang saya tanya dulu Juma dulu. Kalau dikata bentuk wujud manusia itu apa? Punya daging atau gimana? Yes. Oke, ya sepakat ya, kunci ya, punya daging. Yuk, sekarang ya waktu Paulus ya dijumpai oleh yang namanya cahaya itu ya, yang datang cahaya, yang disaksikan oleh teman yang berdua, orang itu kan bertiga, ya. Iya. Itu yang datang itu cahaya itu manusia apa bukan? Bukan. Kata Paulus bukan. Bukan kan? Nah, Yes. berarti kalau dikatakan manusia harus punya daging, berarti datang itu secara daging. Itu manusia. Nah, berarti yang datang kepada Paulus cuma cahaya. Yesus Jadi yang berkata kepada dalam Paulus Lukas, itu adalah, ya, itu bentuk roh, tapi itu pribadi Yesus, bukan kedagingannya. iya, sah-sah saja. Itu pembelaan saudara Jadi gini, sebagai Bu, orang yang kita telah mirror dulu. disesatkan. Ini Sah saja, itu ada silakan. yang menyaksikan. Sekarang waktu Nabi Anda menerima wahyu di Gua Hira, bagaimana Anda mengakini kalau itu Allah yang memberikan wahyu kepada Jibril? Ajarannya tengok sekarang. Iya, Bagaimana- bagaimana Anda bisa menjelaskan? Jelaskan dulu bahwa Sabar itu dulu. betul-betul Sabar Allah dulu. yang memberikan wahyu kepada Jibril, Sabar dulu. kepada Nabi Anda. Silakan. Sabar dulu. Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bilangan 12 nomor 6. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Kita satukan kemudian persepsi supaya kita tidak bias. Dengarkanlah perkataanku ini. Jika ada seorang nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi itu, tidak aku nyatakan kepada orang di sekelilingnya. Dan aku akan berkata kepadanya dalam mimpi. Jadi kalau Nabi Muhammad menerima mimpi, jangan salah, karena beliau memang adalah nabi. Nah sekarang ada tidak orang yang bisa menjadi saksi dalam mimpi orang lain? Oke, silakan. Sabar. Paman Mayor, semalam aku bermimpi loh. Apa mimpinya bang? Aku berjalan di sebuah telaga. Oh iya, aku lihat kok. Aku jadi saksi. Aku lihat kau di situ lagi berjalan. Kan gila namanya kan? Yang di mimpinya Berarti manusia bukan? sabar. Yang di mimpi itu manusia Sabar. enggak? Berarti pernyataan Paulus di dalam Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18 itu sudah benar. Apa kata Yesus? Jika engkau menghakimi, aku tidak menghakimi, kata Yesus. Tetapi kalau aku menghakimi, penghakimanku itu benar. Kenapa? Karena aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa. Dan bukankah di dalam kitab Taurat dikatakan dua saksi sudah sah? Akulah yang menjadi saksi tentang diriku, dan Bapa yang mengutusku juga menjadi saksi. Jadi Nabi Muhammad kemudian kerasulannya itu disaksikan oleh malaikat, disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Gua Hira, disaksikan oleh kota Mekah dan Madinah. Nah sekarang kebenaran tentang keadaan itu kita ukir hari ini, terukir sepanjang sejarah 1400 tahun lamanya. Kenabian Masalahnya Bang Juma, bagaimana sesuatu yang tidak ada bersaksi itu loh? Loh, gimana ceritanya, Bung? Saya tanya samamu. Oke, Allah itu ada nggak? Allah itu ada nggak? Ya jelas ada dong. Oke, tunjukkan. Kalau memang di surah berapa ayat berapa kalau Allah menyatakan keberadaannya ada? Oke. Kamu mengatakan ada kepada pencipta langit dan bumi itu maksudnya seperti hewan, seperti pohon, tumbuhan, seperti batu, seperti air, seperti apa? Iya, Menurut maksud saya pemahamanmu. gini. Oke, bukti gini, ya. Bukti keberadaannya, ya, bahwa dia pernah berkuasa. Contohnya penciptaan. Apa yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sama seperti ketika kitab Kejadian dikatakan langit dan bumi kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Pertanyaan saya, Bang Juma, apa kekuasaan Allah ada? Apa yang sudah pernah Sama diciptakan? ketika saya bertanya kepada saudara, apa kekuasaannya Yod-Heh-Pap yang menciptakan langit dan bumi? Enggak, pertanyaan saya kalau memang dia ada. Iya apa yang sudah sama. pernah diciptakan Allah Subhanahu Wa Pertanyaan Taala? saya juga sama. Jangan Anda mempertanyakan sesuatu kepada saya perhatikan yang tadi, saudara sendiri Bang Anda Juma tidak ini bisa menjawabnya. Ringkasan Oke, kitab. gini. Sekarang saya tanya, Dengarlah, siapa penciptaan yang langit dan menjadi bumi saksi tertulis pada saat sebelum adanya Elohim Quran, menciptakan langit ya? dan bumi? Jawab. Jawab mulai kejadian satu pada mulai alam ciptakan langit dan bumi. Siapa yang menjadi Sekarang saksi? Allah, apa yang pernah diciptakan Allah? Siapa yang menjadi saksi? Hah? Siapa yang menjadi saksi di situ? Siapa yang saksi? Ini kan kitab Taurat, kitab para nabi. Siapa yang menjadi karena kau saksi mengatakan pada ketika saat itu datang lagi Elohim berfirman. berkata,
pada Ya. mulanya langit berbentuk kosong. Langit berbentuk kosong. Siapa yang menjadi saksi di situ? Tunjukkan. Satu aja. Tidak ada yang disebut, tapi ada yang menyatakan Khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kamu tanya saksi, sama aku tanya siapa yang mensaksikan Elohim menciptakan oke, langit ada dan bumi? berapa pencipta langit dan bumi rupanya? Cuman satu. Hah? Satu? Cuman satu, iya. Yakin? Iya dong. Oke, berarti Anda segambar dan serupa dengan Allah dong? Anda harus banyak belajar lagi, tak ajarin ya, tak ajarin. Iya, Tak sekarang ajarin, yang mana? tak ajarin. Berarti Tak Anda ajarin, tak sepakat ajarin. dengan ayat Alkitab Tak juga. ajarin. Kitab Taurat juga. Ajarin, tak Ya? ajarin. Tak ajarin, dengarkan saya. Kejadian 1:26. Dengarkan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Masuk ke poinnya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar kan? Bukan menurut wujud Dan Allah. rupa kita. Bukan menurut hakikat Allah, tapi menurut Allah. Allah menggambarkan manusia itu dua mata, hidung, mulut, telinga. Allah kemudian menciptakan gambaran tersebut. Jadi Allah tidak sedang menciptakan makhluk yang serupa dengan dirinya. Alkitabku Iya, terus benar, berjumlah. benar. Dua Manusia itu cipta Samuel Tuhan, cuma 7 nomor 22 sekarang di mana- tidak di ada mana yang ayat ini serupa bisa dengan Anda- Allah. Dengarkan dulu, di mana ayat ini yang bisa Anda samakan dengan Tuhan Anda menciptakan? Silakan. Menciptakan manusia. Tuhannya Bani Israel yang menciptakan alam semesta. Tuhanku juga menciptakan alam semesta. Tidak Ada mungkin berapa- Tuhan jadi itu ada satu berapa- dua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu dalil di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah ketika kemudian Allah menciptakan dan mengutus Nabi Musa alaihi salam? Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa. Allah Tuhanku berfirman kepada Adam. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Ibrahim. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Allah yang datang menyatakan diri kepada baginda Rasul Muhammad SAW, ada Rabbus samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, laisa kamislihi syai'. Makanya Tuhannya Bani Israel, sabar, Tuhannya Bani Israel di dalam 2 Samuel 7 nomor 22 tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dia bicara sama Musa? Dengan melalui perantaraan. Tadi saya sudah membacakan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidak pantas kemudian manusia berbicara langsung dengan Allah, melainkan melalui perantaraan. Perantaran siapa? Perantaraan Ayat malaikat. berapa? Al-Quran Ayat berapa? surah Asy-Syura ayat 51. Kisah para Rasul 7 nomor 35, 38 dan 53. Musa menerima firman dari malaikat. Bukan Malaikat dari mana? Dari malaikat siapa? Ya tanya kisah para rasul, karena kalau di dalam Iya. Di mana Allah pernah memberikan malaikat firman? kalau malaikat di Islam yang menerima, yang menyampaikan wahyu itu disebut Roh Kudus atau Jibril. Qul nazzalahu Jibril. Berarti ruhul Jibril qudus malaikat. min rabbika bil haqq. Itu dalam Berarti Al-Qur'an Jibril Al-Karim. malaikat Bang Juma. Gimana? Berarti Jibril itu malaikat. Yes, Gabriel Oke. datang pada bulan ke-6 Iya, kepada makanya Maria. aku mau minta data juga. Dalilnya di mana? Di mana Allah pernah menyatakan Al-Baqarah langsung ayat 97, memberikan qul otoritas man kana kepada malaikat aduwwan li Jibril. Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Jadi saudara, kembali kepada tema yang datang kepada kalian yang mengaku Yesus Kristus itu, yang mati untuk Paulus itu bukanlah nabi kami yang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Itu adalah makhluk halus yang kemudian datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, yang membuat hari ini Anda melantik yang namanya Kristus ini setara dengan pencipta Tuhannya Yahudi. Hanya iblis yang mau menyatarai Tuhan, dan Oke, berarti Anda itu adalah betul. pasukan iblis yang melantik
Kristus setara dengan pencipta langit dan bumi. Yesus Tapi Isa bukan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel bersaksi, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, semua itu bersaksi bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Bukan Bapa yang menjadi aku, tetapi Bapa mengutus aku. Bedakan Bapa menjadi Yesus dengan Bapa mengutus Yesus. Hanya akalah yang bisa menghantarkan Anda keluar dari ajaran tersebut. Yang benar itu siapa? Isa atau itu? Yang benar itu adalah Isa alaihissalam. Isa itu terjadi di abad keberapa dia itu? Isa alaihissalam itu adalah nabi kami yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Sabar, jangan emosi. Sabar, ini ujian. Ya, jangan emosi. Nabi Isa alaihissalam disebut oleh Bani Israel dengan sebutan Yosua atau Iso dalam bahasa Aramaik atau bahasa Suryani. Sedangkan Yesus itu adalah tokoh fiktif yang dijual Paulus kepada Bani Guk atau Bani Romawi dan Yunani. Tidak ada kemudian Yesus itu mati terkutuk. Tidak ada Yesua Hamasia mati terkutuk. Itu enggak ada. Tidak ada. Apa yang membuat Yesus Kristus anak Maria yang kami sebutkan dengan Yesua Hamasia atau Isa Al-Masih ini terkutuk? Tolong saudara Kristen pertanggungjawabkan mulut kalian. Dan saya oknum yang lahir tanpa. Berapa kisah itu di buku ini? Dengar. Tolong Anda tunjukkan kepada saya satu dosa yang dilakukan oleh Isa putra Maryam atau Yesus putra Maryam yang membuat dirinya mati terkutuk. Tunjukkan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Ya, dosanya itu dia membuat burung dari tanah. Hai. Bismillah. Tidak ada izin Allah. Saya kasih dalil. Saya kasih dalil kepada saudara Kisah Para Rasul 2:22. Di situ diterangkan kemudian oleh Lukas asisten Paulus dalam hasil penyelidikannya. Apa kata dia? Hai orang-orang Israel, ya Bani Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang yang telah ditentukan, sabar, ini ujian, sabar, ini ujian. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi tak ada satupun yang terjadi terhadap Yesus Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran selain biiznillah, dengan izin Allah. Allah yang melakukan, bukan Nabi Isa. Tapi Nabi Isa yang mempraktekkan di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5 nomor 30, aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berbeda dengan Kristus yang datang kepada Paulus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu bukan Yesus kami, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Oke, Isa itu ada dalam dunia nyata. Gak usah kamu ribut Isa, Yesus, Yesus. Iya, maksudku makanya aku nggak tahu cuma. Saudara, Yesus itu tokoh fiktif. Dia berapa? Yesus itu tokoh fiktif. Maria, Isa itu ada nggak? Miriam. Isa itu ada nggak? Isa hidup di zaman apa? Miriam Hidup tidak di zaman mungkin. Isa. Miriam tidak mungkin memberi Ayat siapa di Isa datang di Karena muka saya bumi. mendukung di dalam kerajaan Roma. Ayatnya. Miriam tidak mungkin memberikan nama anaknya dengan nama penjajah, nama pemakan babi dan tidak bersunat Yunani. Gak mungkin. Yesus itu nama Yunani. Tidak pantas seorang yang suci, yang lahir dari perawan suci diberikan nama paganisme. Yesus itu nama pagan, nama yang diberikan kepada tokoh fiktif yang menuding bahwa dia datang di tengah-tengah Bani Israel menjadi Tuhan. Itu konsep yang tidak ada di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini paham.
Kalau Yesus Kristus disalibkan di zaman Gubernur Pontius Pilatus, kalau Isa dan Miriam hidup di zaman apa? Itu tidak diceritakan secara lengkap di dalam Al-Quran, karena Al-Quran bukan buku cerita yang disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Andai saja, Ada atau andai tidak ada, saja, Bang Juma? Iya atau tidak? andai saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di abad pertama dan dia adalah rasul palsu, maka dia juga akan melakukan penyelidikan sama seperti Lukas dan Markus, begitu juga Paulus in the gang. Pahami itu. Tapi karena Rasulullah Ya, ada atau menerima tidak ada? wahyu dari langit, maka apa yang diterima itu yang disampaikan. Nabiku tidak ngarang cerita seperti Lukas, Markus dan juga Paulus. Paham sampai sini? Pertanyaan Ya, saya Yesus kepada saudara. Pertanyaan saya kepada Pilatus, saudara. Gubernur. Oke, pertanyaan Anda saya bisa kepada saudara. membuktikan Isa dan Pertanyaan saya kepada saudara, nanti Anda boleh bertanya kepada saya. Saya tidak lama lagi kok, saya mau istirahat. Ya gini. Tolong tunjukkan kapan kemudian Roh Kudus datang kepada Lukas menceritakan tentang kisah Yesus kepada Aliteng. Saya tunggu. Di mana Roh Kudus datang kepada Matius, datang kepada Lukas, karena dua wartawan inilah yang mencatat tentang silsilah Yesus. Tolong tunjukkan kepada saya di mana tertulis Ruach HaKodes atau Roh Kudus atau Ruach Elohim datang kepada Lukas, datang kepada Matius, sehingga dia mampu menceritakan tentang silsilah sembahan Anda Yesus Kristus. Saya tunggu, saya kasih waktu 2 tahun lewat 6 bulan. Silakan. Oke. Saya tutup. Berat Nah, legitimasi yang diberikan bagaimana Santo Lukas itu mengetahuinya itu, yaitu kita bisa baca di 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan berkatilah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu. Jadi Santo Lukas itu menerima ajaran daripada para rasul-rasul. Itu Itu Matius itu bang, Situ, salah. Itu Matius itu bang, bukan Lukas. Lukas sama juga. Nah sekarang pertanyaan saya, wahyu yang pertama diterima Lukas dari Roh Elohim yang mana? Sudah dikatakan, ajarkan kepada mereka, bukan wahyu. Berarti Anda ingin membantah Al-Quran dengan karangan, karena bukan wahyu, sementara Al-Quran itu wahyu. Udah ya bang ya, silakan dengan teman-teman saya Bang Blender, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saksi mata, kalau kebohongan bang, 1 juta saksi tapi bohong percuma. Tanpa saksi tapi kebenaran itu pasti valid. Itu pasti valid. Iman Kristen itu pernah kepada kita Tuhan Yesus Kristus. Oke, kalau begitu saya boleh tanya kepada saudara, siapa saksi Yesus datang kepada Lukas? Ada saksi? Saksinya ini bang. Siapa? Ada bang. Siapa? Saksinya bang. Saksinya Siapa? saya saksinya saya. Waktu saya minum kopi. Begini dulu guys. Waktu saya minum kopi sama bodrek tuh. Pas. Silakan Bung. Kamu Mungkin kok Anda mengalukan Kristen sih? berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain, silakan. Jawabannya kok mengalukan Salomon Islam Kristen. Dan cuma kok jawabannya memalukan banget gitu. Bukan wahyu, Yang sakit yang naik. bukan wahyu, berarti ya sudah Kita ada bacakan jawaban. ya di Lukas 1 ya. Lukas sendiri menjawab Anda semua ya. Ya, silakan. Tefelus yang mulia, banyak orang telah menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua saksi mata dan pelayan firman. Saya ulangi lagi, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semua adalah saksi mata dan firman, pelayan firman. Siapa itu mereka? Sesuaikah Matius 28 Siapa ayat mereka itu, 19 Bang? tadi? Siapa mereka itu bang? Rasul Petrus, Rasul Yohanes. 11 rasulnya masih hidup. Jadi yang dituliskan Lukas ini wahyu atau hasil penyelidikan?
Ya sudah disampaikan itu, kamu udah dengar tadi saya bacakan kepada Ya, kamu. wahyu atau hasil penyelidikan? Saya ulangi lagi ya. Tinggal dijawab aja, tinggal Evolusi dijawab. mulia, Saya tahu itu. banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Nah, ini dia mau menyusun ini. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka ini siapa? Rasul-rasul. Yang dari semua Dari mana adalah Anda saksi bisa mata. tahu kalau itu Bukan. rasul-rasul? Yang dari semua adalah saksi mata. Dan Oke, pelayanan coba Anda firman. tunjukkan di mana Wow, Lukas bertemu. keren kan? Ya, keren. Coba Anda tunjukkan kepada saya salah satu murid dari 12 murid Yesus yang pernah bertemu dengan Lukas. Hati-hati ginjal copot. Tidak dijelaskan itu sangat Tidak dijelaskan. Itu makanya saya katakan, saudara, sebuah kebohongan menghadirkan jutaan saksi. Kalau semuanya saksi bohong, percuma. Sebuah kebenaran tanpa saksi, kalau kebenaran tetap aja kebenaran. Contoh, ketika ada wanita, mohon maaf, tidur dengan seorang laki-laki, tak ada yang melihatnya, tak ada yang melihat wanita ini kemudian tidur dengan laki-laki itu. Diperkaos, hamil. Pertanyaannya kemudian, karena tidak ada yang melihat dia diperkaos, apakah kehamilannya itu fiktif? Sama ketika ada anak kecil berjalan di gelapnya malam, tiba-tiba digilas sama kendaraan, mati dia. Anak tersebut dibuang kemudian ke jurang, karena tak ada yang menyaksikan apakah kematiannya itu fiktif. Tetap aja terjadi kebenaran itu. Makanya Yesus mengatakan, akulah yang menjadi saksi dua bersama dengan Bapakku. Begitu juga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang menjadi saksi adalah malaikat dan Allah. Nah, bagaimana kebenaran itu kemudian terukir? Seperti seorang wanita yang tadi, untuk kita ketahui bahwa betul dia sudah diperkaos, kita lihat perutnya, hamil dia. Artinya, meskipun kita tidak hadir pada saat dia diperkaos, tapi karena kita melihat kemudian tanda-tanda pada tubuh wanita tersebut, maka keyakinan kita betul wanita ini diperkaos. Begitulah Al-Quran. Meskipun kita tidak hadir pada saat pewahyuan, tapi kita melihat isi Al-Quran sesuai dengan sains dan teknologi, maka yakin dan percaya mustahile Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah bisa menerangkan isi bumi dan langit tanpa alat canggih seperti alat yang dipakai oleh orang-orang hari ini, menemukan laptop, menemukan HP dan seterusnya. Nah, ini gambaran tentang sebuah kebenaran. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Kebenaran saya minta itu buktikan saksinya kah? Saksinya Lukas. Ya, silakan. Kolose 4 ayat 14. Salam dari Lukas, tabib yang dikasihi dan dari Demas. Ini konfirmasi bahwa Lukas itu dikenali oleh Rasul Paulus. Paulus itu Ini punya data asisten ada. dua. Anda mengatakan Asisten mengatakan Paulus tidak itu ada tetapi dua, dalam Alkitab yaitu ada. Markus dan juga Lukas. Itu asisten Paulus. Yang saya Ya, pertanyakan kita ini, sudah membuktikan itu kan ada. lah Paulus ini siapa? Menanyakan mana mau? Paulus ini Rasul. siapa? Jadi Paulus Rasul. dengan Lukas saling menguatkan. Paulus, Lukas, Markus itu adalah tiga sekawan memang. Yang jadi permasalahan Paulus di sini itu adalah Paulus itu dibilang rasul kenapa? Karena itu dikonfirmasi oleh Ananias. Ananias ini Kalau siapanya Rasul- Yesus? Rasul Paulus itu Ananias mengklaim ini dirinya siapanya sendiri, Yesus? mungkin masih bias. Tapi Ananias ini Ananias- siapanya Yesus? Ananias itu satu daripada muridnya Tuhan Yesus. Di mana Kisah dalilnya para Ananias Rasul. adalah murid Yesus? Kisah Di mana para dalilnya? Rasul. Oke, saya Kisah para bacakan ya Rasul biar berapa? tidak ada Ya, silakan. Kisah para Rasul berapa? kejep, Pak. Tak cari dulu ya. Sejak kapan Ananias murid Yesus? Ananias,
ente leheng eleheng ente. Kalau nggak salah Nias itu adanya di Kalau Rasul Sumatera. 9 kisah para Rasul 9 13. eleheng ente. Jawab Ananias, dia memanggil Tuhan. Dari ini Tuhan loh dia. Jawab Ananias, Tuhan. Dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk menggunakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ini kejadiannya. Kalau saya tanya dulu saudara, Anda tahu tidak kisah para rasul ini ditulis tahun berapa? Sampai Pak Bom Bom bertelur, tidak ada orang Kristen yang tahu kapan kisah para rasul ini ditulis. Kisah para rasul ini ditulis oleh Santo Lukas. Oke. Kapan? Dan saudara harus tahu bahwa Lukas menulis surat itu diperuntukkan kepada seseorang bernama Theophilus, bukan untuk seluruh umat manusia. Silakan baca kisah para rasul 1. Hai Silakan. Theophilus, dalam buku kau yang pertama. Ingat, Lukas itu- Sekarang pertanyaan saya, Ini kedua, kan? Lukas Hai ini Theophilus, menulis dalam surat buku yang untuk pertama. siapa? Aku menulis tentang segala yang dikerjakan Saudara, oleh Yesus saudara, sampai pada hari dia terangkat. Saudara, Lukas ini menulis surat untuk siapa? Untuk Theophilus. Theophilus, bukan untuk kita kan? Ya ini kan kesaksian. Loh, Theophilus yang mulia, banyak orang yang berusaha menyusun. Siapa orang-orang itu? Apa hasil susunan-susunan berita dan peristiwa yang terjadi? Boleh nggak saya minta? Saya ingin baca untuk membandingkan dengan apa yang disusun Lukas. Kan ini kan karya ilmiah menurutnya. Maka muncul pertanyaan saya, Theophilus ini sopere. Ternyata Lukas menulis surat hanya untuk satu oknum saja. Anda lihat data sebelumnya di data nomor 3 dan nomor 4. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur untukmu, supaya engkau Theophilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Lukas dan Kisah Para Rasul adalah sebuah buku karya ilmiah hasil penyelidikan seorang Lukas, diperuntukkan untuk satu manusia saja, yaitu Theophilus, bukan untuk seluruh dunia. Makanya jawabnya Lukas di ayat 1. Makanya Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita peristiwa yang telah terjadi di antara kita. udah Seperti yang selesai disampaikan saudara, kepada kita oleh selesai. mereka, dan Lukas itu semua adalah menulis saksi Kisah dan Para pelayan Rasul, firman. dan buku Lukas ini ditulis oleh Lukas untuk satu orang, yaitu Theophilus, bukan Iya, untuk tapi dia Kristen menerima sedunia. kesaksian dari Hei. pelayan firman Saudara, itu. Lukas ini Bagaimana? menulis Wajibkah surat kita untuk mempercayai? seorang. Kita harus wajib Begitu juga mempercayai. Kenapa? Paulus. Karena Paulus dari itu menulis surat saksi bukan mata yang untuk hidup. seluruh dunia. Paulus itu menulis surat bukan untuk seluruh dunia. Paulus itu menulis untuk orang-orang tertentu saja. Belakangan surat-suratnya diambil Salah, oleh Pak. Kekaisaran Roma, lalu kemudian mereka jadikan sebagai kitab untuk melancarkan aksi mengajak orang-orang di bangsa-bangsa di bawah jajahannya untuk menyembah kepada dewa mereka. Saya bacakan kepada saudara, tolong dicatat. Roma itu ditulis tahun 55 sampai 57. Korintus Ini ditulis jawaban, tahun 55 ini jawaban Yesus sama 57. kamu langsung, Pak Dima. Ini jawaban Yesus sama kamu Apa langsung. itu? Kisah Para Rasul 9 ayat 16. Aku sendiri Oke. akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Terus Ini lebih Lalu? manifestasi daripada Tuhan Yesus langsung. Kisah Para Rasul Siapa dan yang juga membantah? Ini Lukas tulisan merah. itu ditulis untuk Theophilus titik. Untuk Theophilus surat itu ditulis. Betul, Dengarkan informasinya saudara, izinkan Rasul saya Paulus. menyelesaikan dulu skripsi saya.
tesis saya tentang apologet Kristen ini. Ketika berbicara mengenai surat Korintus itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Korintus, di Korintia Tengah, Selatan, Yunani. Begitu juga dengan surat Filipi. Filipi itu ditulis kemudian untuk orang yang ada di Filipi Municipal, Filipoi di Yunani. Kolose itu ditulis untuk orang yang ada di Kolose, di kota kuno di Frigia Utara, Laodikia. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Galatia di antara Turki. Di antara Turki inilah kemudian orang-orang jemaat-jemaat Galatia itu menerima surat Galatia. Filemon ini ditulis oleh Paulus untuk orang yang bernama Filemon, orang yang hidup di Kolose di wilayah Efesus. Kemudian Titus ini menulis surat untuk seseorang anak yang bernama Titus di Antioquia. Kemudian Efesus ini Paulus menulis surat untuk orang kudus yang ada di Efesus, penyembah dewa Yunani yaitu dewa Artemis. Kemudian Tesalonika ini ditulis oleh Paulus kepada orang yang ada di Tesalonika, kota di Yunani Utara. Kemudian Timotius ini ditulis untuk seorang manusia yang disebut sebagai manusia Theos atau manusia Tuhan, di mana Timotius ini adalah anak angkat daripada Paulus itu sendiri. Dia kemudian Timotius ini sebagai anak angkat Yesus, yang mana Paulus, anak angkat Paulus, yang mana Paulus ini curhat di dalam 1 Timotius 1 bahwa Kristus mati untuk dirinya, dosa-dosanya. Kemudian Roma itu ditulis untuk bangsa Roma. Tidak ada di antara 13 surat Paulus yang ditulis untuk orang Batak, untuk orang Manado, untuk orang Papua, untuk orang Toraja, untuk orang Timur Leste, siapa lagi? Tidak ada. Semuanya ditulis hanya orang-orang tertentu, jemaat-jemaat tertentu. Akan tetapi penguasa kala itu, yaitu Imperium Romawi, mengambil surat itu dan dikirim ke wilayah-wilayah jajahannya untuk dijadikan sebagai kitab suci. Untuk dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci. Itulah yang terjadi. Begitu juga ketika masuk ke Nusantara, dibawa oleh kerajaan Belanda. Bisa jawab? Silakan. Tolong tunjukkan surat Paulus yang diperuntukkan untuk orang Indonesia. Oke, Satu saya jawab silakan. Ya. Oke. Anda mengerti jemaat Allah? Makna jemaat Allah? Jemaat semisal gitu. Jemaat semisal. Jemaat Allah di Korintus. apa gitu. Anda mengerti? Kepada jemaat Allah di Korintus. Mana ada? Siapa nabi yang diutus ke Korintus? Tapi Korintus 1 ayat 2. Tidak ada nabi diutus ke sana. Nabi Anda siapa mengerti, yang diutus ke Korintus? Nabi siapa yang Anda diutus ke sana mengajar? Jemaat Allah, Anda mengerti? Jemaat dewa. Itu disebut Jemaat Korintus. dewa. Tapi bisa digunakan kepada seluruh saudara, bangsa. tolong jangan memperkosa isi Al-Quran. Oke? Kita Pak, bukan Al-Quran. Korintus itu berada di tengah Yunani, di Korintia, di tengah selatan Yunani. Di Iya, situ Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah mengutus nabi ke Yunani, Bang. Jemaat Allah itu ya semua orang Kristen. Jangan kau katakan jemaat Allah. Yang ada di Korintus itu jemaat Theos, itu baru betul. Jemaat Theos, karena orang Yunani itu tidak menyembah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Mereka menyembah dewa Hercules, dewa Mitras, dewa Yunani. Jangan kau bawa-bawa Tuhan Allah ke situ. Theos, Tuhan Theos, Tuhan dewa. Jemaat yang ada di Korintus itu menerima surat dari Paulus, dan asistennya Paulus itu bernama Sontenes. Itu yang kemudian bersama dengan Paulus menulis surat untuk orang-orang Korintus di Korintia, tengah selatan Yunani. Di situ tidak ada Eloa Abraham. Di situ adanya Theos, Hercules, Attis dan Horus. Jangan kau kotori lisanmu dengan sesuatu yang menyangkali kemudian sejarah.
Ya kawan ya. Jadi tak ada satupun surat Paulus yang dituliskan untuk orang Indonesia. Semua Oke, surat kalau Paulus begitu- itu untuk oknum-oknum tertentu saja. Kalian aja yang Oke. mau diperbedais dengan adanya doktrin dan dogma dari barat. Lagi-lagi fulus, lagi-lagi demi supaya tergerus isi dompet perpuluhan di gereja. Ya, oke. Saya karena Anda berapa mengerti manuskrip kenaik, aslinya, tunggu sedikit, saya kenaik, bacakan izin. Silakan, dari naik, bahasa Blender, Inggris saja ya. silakan. Kenaik sebentar, The Church izin. of the God Emang, in Corinthians, woi, to those Kenaik. certified with the Christ Kenaik. Jesus called to the His aduh, holy people. bahasa Inggris pula kau lagi. Kenaik, izin sebentar. Kita bahas sampulnya. Definisi kitab suci itu apa sih sebenarnya? Definisi kitab suci dulu. Naik, apa definisi kitab suci? Coba jawab. Kok dari tadi asik keras aja kau dalam Bible kau itu. Yuk, jawab dulu itu. Sampelnya dulu. Oceh aja kau. Apa sih definisi kitab suci? Apakah pantas Bible mau dikatakan kitab suci? Coba apa definisinya? Ya. Apa yuk? Gimana? Gimana? Definisi kitab suci itu apa sih? Oke, definisi kitab suci menurut Kristen ya. Ini menurut Kristen ya. Kristen ya? Iya. Kitab Ya, suci silakan. adalah Kristen apa? menurut definisi kitab suci menurut Kristen, kitab suci adalah sekumpulan tulis yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin moral dan kehidupan rohani. Oke, berarti wahyu yang diturunkan dari Tuhan ya, dibukukan ya, berupa wahyu dari Tuhan atau firman dari Tuhan kemudian dibukukan, gitu ya? Benar? Ya naik, naik, hei, Ya, ya itu ya benar ya. Oke, kau buka 2 Korintus 11:17. Apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan Kalau sebagai wahyu seorang berbeda. bodoh yang berkeyakinan. kalau wahyu berbeda menurut Kristen. Apalagi wahyu itu apalagi? Wahyu berarti pernyataan atau pengungkapan Tadi kan kebenaran kau mengatakan dari Allah bahwasanya kepada manusia. wahyu dari Tuhan. Kan kau mengatakan itu tadi. Ya, ini kan pengertiannya berbeda lagi. Ya udah, wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Bener kan? Beda. Apa beda? Tadi kau ngomong gitu, menipu aja kau. Saya nggak Yang nipu. itulah bos. Tadi kau ngomong seperti itu, wahyu dari Tuhan kemudian dibukukan. Kan itu yang kau bilang. Tadi kan Anda minta definisi kitab suci, bukan wahyu. Iya. Anu ini Kau gimana tadi sih? menyatakan. Anda yang salah Iya, pertanyaan. tadi kau menyatakan Kamu wahyu dari saya, Tuhan saya loh. salah. Iya, kau yang menjawab tadi wahyu dari Begitu. Tuhan. Kenapa kau nipu? Anda tadi mengatakan definisi Alkitab, sekarang Anda Iya. mengatakan definisi wahyu lagi. Yang Kok definisi yang- wahyu cemana? Pertanyaannya sendiri tuh saya kah atau Anda? Bang? Hei, berdasarkan jawabanmu, kau Soalan tadi pertama menjawab. Anda mengatakan definisi Hei. menurut kitab menurut kekristenan. Iya, jawaban saya kau bilang. tadi Ya, pasti mengatakan Anda seperti nanya itu. definisi, Wahyu dari Tuhan. Kau enggak aja kau. Kau tadi menjawab seperti itu. Kok kau ingkari pula lagi? Anda sendiri aja Anda mengerti. Gimana saya mau menjawab Anda ini? Apanya enggak ngerti? Apanya enggak ngerti? Kamu membuat pertanyaan yang berbeda-beda, menanya orang yang berbeda-beda. Gimana orang mau menjawab? Kapan pula aku bertanya berbeda-beda? Ngarang kau, orang pertanyaanku cuma satu kok berbeda-beda pula. Kau yang menjawabnya berbeda-beda. Anu makan bodrek dulu lah Pak. Kau yang makan bobrek, gila kau nih. Kau yang menjawabnya beda-beda. Aku bertanya cuma sekali kok berbeda-beda kau Anda bilang. menanyakan definisi Alkitab. Lepas itu Anda menanyakan lagi definisi wahyu yang pertanyaan Ah, ini kedua. udah salah kau. Aku mengatakan definisi kitab suci. Mana ada aku bilang definisi Alkitab? Definisi kitab dengan Kitab suci. definisi wahyu apakah sama? Apa ada definisi wahyu? Apanya kau nih? Ini lautan ini. Apakah inilah kalau kebanyakan makan babi jadi bodoh? Jadi bodoh, kurang-kurangi makan babi itu. Bodoh Kamu jadinya. pertanyaan sendiri aja kamu nggak bisa. Pendengaran agak kurang. Nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Bingung kamu sendiri kan? Makanya sinyal kau tuh ganti. Jangan merek sinyal loten, gitulah definisinya. Aku tadi bertanya, mana ada aku bilang definisi Alkitab, definisi kitab suci pertanyaanku.
Iya, Kau itu bilang yang pula pertama definisi kan. Alkitab. Nah, lepas itu kamu Mana ada nanti pertama sekali definisi pertanyaan wahyu aku? Apa lagi. pula pertama? Gimana sih? Aku cuma satu pertanyaan. Apa kau ini? Dua tadi. Ya, banyak-banyak lah kau makan babi, jadi bodoh kau jadinya. Kayak inilah kau, bangga kau makan babi, peka kau jadinya. Arang aja kau. Kamu Orang satu pertanyaan kok. tanya apa? Sekali lagi, aku bertanya definisi kitab suci itu apa? Oke, saya jawab ya. Ya, Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang diilhamkan oleh Allah, dituliskan oleh manusia yang dipilih. ya, itu kan berarti kumpulan perkataan dari Tuhan, benar ya? Kemudian Mana dituliskan ke buku. yang Anda Hah? tanyakan? Yang kedua. Iya, itu dia pertanyaan. kan, itu kesimpulannya kan. Berarti perkataan dari Tuhan kemudian dituliskan di buku. Benar? Oke, pertanyaan Benar ya? saya. Pak Berlender Enggak, ini dulu, mengaku sepakat salah dulu enggak itu. pertanyaannya? Tunggu dulu, sepakat dulu sampai di situ. Sepakat? Hah? Naik. Sepakat dulu ya. Perkataan dari Tuhan kemudian dikumpulkan dan dituliskan di buku. Nah, di 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Kayak kalian inilah dulu diskusi. Bukan berdasarkan firman Tuhan. Modal keyakinan. Inilah kayak gini yang kalian sampaikan. Bener nggak? Sama nggak? Ya, Anda ngomong apa, jawab apa, bingung juga saya. Kok ngomong apa, jawab apa, cemananya kau nih? Kau dengar nggak apa yang aku bilang atau pura-pura nggak dengar? Saya ulangi ya, kitab suci Kristen itu adalah kumpulan Astaga. tulisan yang diilhami oleh Allah, ditulis oleh manusia, dipilihnya dan menjadi otoritas tertinggi dalam hal iman, doktrin, moral, dan kehidupan rohani. Sudah kamu paham? Pecah piringku nih gara-gara kau nih, pecah piringku gara-gara kau. Dari tadi bolak-balik diulangin, aku bertanya itu aja pertanyaanku. Kebanyakan makan babi kau, pura-pura nggak dengar atau cemana? Kau ulang-ulang lagi. Udah kesepakat iya kau bilang. Tadi udah bilang sepakat kita, iya. Pura-pura nggak dengar kau ini yang ianya. Banyak makan babi kau gini lah. Kurang-kurangin makan babi. Udah tahunya kau, udah baca. Saya Macet kau. disalahkan. Ya salah lah kau. Tadi kau bilang sepakat kita kan pura-pura nggak tahu kau. Kena data 2 Korintus itu mencret kau. Berbeda apa yang kau sampaikan kan? Berarti Bibelmu itu bukan kitab suci. Paham? Bukan kitab suci. Udah, jangan kau banggakan kali. Udah tahu tadi disebut Bang Juma di Lukas Jadi tadi menurut apa? Bang Binder, kitab suci itu apa? Ya kitab suci itulah wahyu dari Tuhan, firman dari Tuhan, kemudian dibukukan. Yang namanya suci itu apa coba? Suci itu, suci itu bersih, bebas dari najis, bebas dari dosa, itu suci. Sekarang Bibel kalian suci nggak? Bah, berserak lah, berserak Amsal, Yeskiel, aduh, itu bisa suci? Enggak. Itu kan definisi suci kan kitab. Oke, saya jelaskan ya. Apalagi? Menurut kekristenan, wahyu berarti mengungkapkan atau penyataan dari Allah kepada manusia tentang siapa dia Jangan Allah kau panggil Theos. dan rencananya bagi umat manusia. Jadi beda Theos. pemahaman kamu dengan saya. Mana pula beda, tadi sama. Ketika kau menyampaikan itu iya sama, wahyu dari Tuhan. Ku ikutin jawaban kau. Mana Kan saya sama bilang kan? definisi Lah, tadi saya nggak bilang ngomong wahyu loh. Iya, kau mengatakan wahyu dari Tuhan. Kan itu kan? Benar kan? Yang saya bawa ini yang kedua, nomor 2 ini arti wahyu. Ya iyalah, wahyu dari Tuhan kan? Dari pertanyaan pertama, kenapa tiba-tiba pergi ke wahyu? Siapa yang bertanya pertama? Orang satu pertanyaan aja kok. Kapan pula aku bertanya 2? Kamu sudah Aja kau bertanya ini. kepada saya 2, satu definisi kitab suci, dan kedua kamu tanya wahyu lagi. Jadi kan tanya. Woi, kalau kau makan babi, makan congornya, jangan dagingnya. Jadi bodoh kau, atau ekornya kau makan. Ekornya itu kau makan, biar pintar kau. Kadang-kadang kau bangga kali makan babi, kayak gitulah kau. Babi diharamkan kau makan, jadi bodoh. Ginilah kau. Nggak ada aku bertanya 2 pertanyaan, kau bilang 2 pertanyaan. Satunya aku bertanya, makan kau ekornya itu, babi itu. Kalau nggak congornya kau makan congornya, berani kau makan congor?
Nggak aja orang satu pertanyaan kok dua pertanyaan. Kapan pula aku dua pertanyaan? Sebetulnya poin kamu ini apa? Saya juga jadi bingung. Poinnya adalah kenaik of cross longor. Udah selesai. Itulah poinnya. Nggak ada aku bertanya dua, satu pertanyaan. Kau bilang dua pertanyaan. Entah kapan aku dua pertanyaan. Sakit kau. Itulah kau bangga makan babi itu. Mana ada aku dua pertanyaan? Satu pertanyaannya aku. Ngarang aja kau. Udah, jelas kau. Udah, nggak pantas Bibel kau dikatakan kitab suci. Kamu kan sama kayak Paulus, paslah kalian pengikut Paulus sama. Paulus mengatakan apa yang kukatakan di surat-suratnya bukan berdasarkan firman Tuhan. Sama kayak kalian. Kalau diskusi bukan berdasarkan firman Tuhan. Bukan suka-suka hati kalian aja. Begini menafsirkan kami aja menjaga-jaga baik kali kitab kalian, menjaga kami. Kami menjaga, kami hanya membacakan. Kan Yesus selalu mengatakan, sebab tertulis, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian suka-suka hati menambahin mengarang-arang. Yang mati rohani lah, mati jasmani lah, sunat hati, sunat aduh mah, entah dari mana datangnya itu. Hah? Yang nggak ada tertulis mati rohani, kalian buat mati rohani. Entah kayak mana pun mati rohani. Sunat hati, aduh ada aja lah kalian tambah-tambahin. Apa nggak emosi kami sama kalian? Kami menjaga baik-baik kitab kalian, menjaga baik-baik, berhati-hati kami menyampaikan kitab kalian itu. Datang kalian suka-suka hati kepala otak kalian aja menafsirkannya, nambah, ngurangin. Nggak ada sunat hati, kalian buat sunat hati. Udah mentok kalian baru, kalau bahas Tuhan, kalau sudah mentok kalian bawa-bawa si Firman. Kasihan aku nih si Firman itu ya, si Firman pun lagi goreng ikan dia, asik si Firman aja kalian bawa-bawa. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, Firman jadi urusan. Boleh saya jawab arti firman dalam kekristenan? Nanti kau lah. Firman Tuhan dalam kekristenan adalah penyataan Allah kepada manusia, baik dalam pribadi Yesus Kristus, dalam Alkitab maupun dalam perkataan yang Lagi bawa dilakukan angkot firman nih, lagi bawa angkot dia. Ngapain kau bahas-bahas dia? Lagi bawa angkot firman tuh dah. Walaupun nggak aja pernyataan-pernyataan. Lagi bawa angkot dia, tetangga aku nih firman. Semua orang marganya. Kalau udah mentok bahas ketuhanan, wow, siapa Allah? Siapa ini? Hah? Yesus utusan? Oh enggak, firman jadi masalah. Firman diuruskan. Yes, firman. Kasihan nanti, yang selamat di nerakanya cuma firman lah kurasa. Hah? Dipanggil Yesus. Firman sini kau. Benar kau Tuhan kata Yesus? Enggak, aku jual beca, aku buat beca. Firman yang selamat. Sama, makanya di Kristen itu jarang ada nama firman kan? Jarang. Firman yang selamat. Orang dia nggak pernah mengatakan dia Tuhan kok. Kalian katakan pula di Tuhan, arang aja. Panggilnya firman tuh. Oke, thank you very much ya. Saya juga kayaknya nggak nyambung nih. Kau kurang-kurangi makan babi ya, kenaik ya. Aku saran kuku kurang-kurangi makan babi, biar pintar. Ya, ngor kali, enggak aja. Entah kapan aku bertanya dua, ya kan? Itulah kalau makan babi itu bangga pula itu makan babi. Udahlah baunya pula kayak gitu. Aduh, entahlah. Oh, Ten, yang sehat lagi, yang sehat, mari Ten, yang mau sehat, kurang-kurangin. Saran kami memberikan solusi, ya, kalian niatkan saja 5 bulan kalian tidak ada makan babi, kalian niatkan coba kalian niatkan dulu. Nggak mau aku makan babi, mudah-mudahan kalian dapatkan kebenaran itu ya. Ini nggak makan babi, kebanggaan kali karena aku, senang makan babi, udahlah jorok, makan babi itu, tahu kali aku kayak mana babi itu dibuat. Waduh, kejam kali ya. Besi dipanaskan, dicucuk ke lubang itu. Waduh, mengkaing-kaing, bah. Parah tuh. Kayak gitu loh kalian makan. Udah jelas-jelas babi itu nggak boleh dimakan. Entah kapan Yesus makan babi. Bangga kali kalian makan babi. Yang haram itu, kalau kalian makan yang haram itu, kebenaran itu akan kalian tolak. Lebih banyak bersarang iblis jadinya di dalam tubuh kalian. Kurang-kurangnya makan babi, bos. Untuk kalian juga nih. Cuman kalau makan congornya sekali makan kan, laga congor kita. Kalau congornya itu berani kalian makannya. Jarang waktu berani makan congor, dagingnya aja, sama ekornya ekornya tuh belilit-lilit. Babi itu kan diciptakan bukan untuk di binatang, itu untuk disembelih. Babi itu lehernya nggak ada. Mana ada lehernya babi itu? Ya kan, kayak mana mau sembelihnya? Makanya dari belakang lah dihajar, nggak disembelih.
Paksa juga udah tahu babi nggak bisa dimakan, dipaksa juga untuk dimakan. Makanya congor kalian kayak babi.